posisi yang enak buat bobo ya, biar nanti kalau ngantuk tinggal merem aja bobo begitu. Ayo, itu pakai dulu selimutnya, itu yang sana tuh, yang di sana itu. Ya tuh. Oh, kalau udah minum susu, gelasnya disimpan dulu. Takut kesenggol nanti pecah ya. Oke. Ya, pinter semuanya, pokoknya ganteng, cantik. Kita mulai ya. Mama punya buku ini. Pasti kalian suka. Dan Mama akan ambil ceritanya tentang seorang putri yang cantik jelita, yaitu Cinderella. Oke. Ella adalah seorang gadis berwajah cantik dan berbudi pekerti mulia. Dia sudah yatim karena ibunya meninggal dunia dan ayahnya kawin lagi dengan seorang janda beranak dua. Ayahnya sangat menyayanginya sehingga dua saudara tirinya menjadi iri kepadanya. Ini Cinderella, Ella. Ini papanya. Ya. Sayang sekali, tidak berapa lama kemudian ayahnya juga meninggal dunia. Kini Ella menjadi gadis yatim piatu. Ia hidup bersama ibu tiri dan dua saudara tirinya. Mereka amat dengki kepada Ella. Hal ini disebabkan wajah Ella jauh lebih cantik daripada wajah mereka. Mereka berusaha agar penampilan Ella tampak jelek dan buruk. Kasihan. Untuk itu, setiap hari mereka menyuruh Ella menyapu dan mengepel lantai. Pakaian yang diberikan adalah pakaian bekas yang jelek. Kasihan banget nih, Ella lagi nyapu. Jika malam tiba, Ella harus tidur di dapur, di pojok dekat cerobong asap. Karena itulah dia tampak selalu kotor
Siap, tuanku, sahut Perdana Menteri. Perdana Menteri, ya Baginda Raja. Kau yakin rencana ini berhasil? Yakin, Baginda, dan harus berhasil, kata Perdana Menteri. Wah, ini dia rajanya, dan ini Perdana Menterinya. Usul Perdana Menteri disetujui, maka sang Perdana Menteri menyampaikan pengumuman kepada para penduduk bahwa putra raja mengadakan pesta besar di istana. Ayo, siapkan diri kalian. Siapa saja yang merasa berwajah cantik boleh ikut hadir ke pesta raja, kata Perdana Menteri. Dua saudara tiri Cinderella mendengar pengumuman ini. Mereka menjadi amat gembira dan sepanjang hari asyik membicarakan hal ini. Mereka mulai sibuk memilih gaun pesta, perhiasan, permata, dan bulu-bulu untuk menghiasi rambutnya. Ayo, kau mesti membantu menyisir rambut kami, perintah salah seorang saudara tiri itu kepada Cinderella. Cinderella berusaha sebaik-baiknya agar mereka nampak cantik, namun percuma saja. Dia selalu nampak jauh lebih elok, lebih cantik daripada mereka. Ketika malam pesta tiba, Cinderella menjadi amat sibuk membantu kedua saudara tirinya itu mengenakan pakaian pesta. Sampai akhirnya keduanya melihat ke cermin sekali lagi dan mereka merasa diri mereka sudah cantik, terus berangkat. Ini ya, dia cantik kan? Cantik kan Cinderella dong. Oh, betapa aku juga ingin pergi ke sana, bisik Cinderella pada diri sendiri. Tiba-tiba terdengar suara seseorang di belakang. Kau bisa pergi ke sana, anakku. Cinderella berbalik dengan cepat. Di depannya berdiri seorang bidadari cantik dengan sebuah tiara di atas kepalanya dan sebatang tongkat sakti di tangannya. Aku adalah bidadari, ujarnya. Aku akan membantumu agar kau bisa pergi ke pesta sang pangeran. Sekarang larilah ke kebun dan ambilkan untukku sebuah labu yang terbesar. Ini dia bidadarinya, dan ini Cinderella. Cinderella lari dengan gembira ke kebun untuk mengerjakan apa yang diminta oleh sang bidadari. Cinderella memetik sebuah labu yang terbaik dan terbesar, lalu membawanya ke hadapan sang bidadari. Sang bidadari mengayunkan tongkat saktinya di atas labu itu. Dalam sekejap mata, buah itu berubah menjadi sebuah kereta berwarna merah yang amat indah dengan perhiasan emas di sekelilingnya. Bidadari yang baik itu menggunakan tongkatnya merubah pakaian jelek Cinderella menjadi gaun yang indah dan gemerlap. Wah, penasaran? Ini keretanya. Ini Cinderella. Waduh, jadi cantik dia. Tentu saja Cinderella menjadi amat sangat cantik. Nah, sekarang pergilah ke pesta, ujar sang bidadari. Namun ingatlah bahwa kekuatan sihir ini akan habis tepat pada tengah malam. Jika pada saat itu kau masih belum pulang ke rumah, maka
Setiap orang mengira bahwa dia